Guys, Indonesia kerahkan pasukan Kopassus untuk membantu di Palestina. Wow guys, memang sangat luar biasa. Bagaimana videonya dan bagaimana ceritanya guys? Jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut bersama dengan saya. Okey guys, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei dan orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sihat walafiat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dalam rahmat Allah juga guys. Okey guys, kesihatan dan umur yang panjang adalah benda ataupun rezeki yang sangat manfaat ataupun rezeki yang sangat berharga sekali yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba dia, kerana dengan rezeki itu, dengan kesihatan dan kekuatan ataupun umur yang panjang, kita boleh untuk sentiasa beramal ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya sekali. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua guys. Okey, bagaimana dengan COVID-19 di Indonesia? Adakah semakin baik dan semakin buruk di Malaysia baru-baru ni dalam sehari dua ni? Alhamdulillah guys, semakin menurun. Walaupun menurunnya tidaklah banyak dan masih lagi dalam kes yang baru 5,000, 4,000, tapi sekurang-kurangnya semakin menurun. Tidak seperti sebelum ni hingga 8,000, 7,000. Oi, memang sangat menakutkan dan kematian lebih daripada 100. Tapi sekarang pun masih ada lagi kematian setiap hari, tapi dalam 70 lebih begitulah. Diharapkan semoga COVID-19 ini akan terus hilang daripada muka bumi ini dan kita boleh hidup normal seperti sedia kala yang sebelum-sebelum ini guys. Okey guys, tanpa membuang masa, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu channel Teropong NKRI guys. Dan subscribernya dia tak nampak di sini, mungkin dia tutup lah. Kata tajuknya adalah berita terbaru taklukan Israel, Indonesia kerahkan Kopassus bantu Palestina. Wow guys, memang sangat luar biasa. Kopassus dihantar untuk membantu Palestina dan kita memang sangat memerlukan pertolongan daripada mana-mana negara lah untuk membantu Palestina, termasuk Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, untuk membantu di Palestina sana ya. Okey guys, tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut bersama dengan Brozul. Okey guys, jom. 2,000 years later. So okay guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction videonya. 1, 2, 3. Jokowi desak Ya, PBB Bapak tindak Jokowi, guys, Israel. Indonesia stand with the people of Palestina. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Palestina adalah satu-satunya negara yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Betul guys, sampai sekarang Indonesia tak menikmati terus konsisten kemerdekaan, memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. We also welcome among us today Her Excellency Minister Marsudi, Minister of Foreign Affairs of Indonesia, and thank her for her presence and for Indonesia's strong support and solidarity to Palestine. Ya betul. Teropong NKRI guys Mengecam aksi kekerasan polisi Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Jokowi menilai aksi kekerasan dan penggusuran terhadap warga Palestina tersebut tak boleh diabaikan. Memang tak boleh diabaikan guys. Pernyataan itu disampaikan Jokowi melalui akun Twitternya. Jokowi menuliskan pernyataan dalam bahasa Inggris. Pengusiran paksa warga Palestina dari sejarah Yerusalem Timur dan menggunakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa tidak boleh diabaikan. Begitulah kata Jokowi. Okey guys, kita sebagai sama umat Islam, walaupun dia negara lain ataupun Palestina, tak kira di manalah ataupun di mana-mana pun, selagi dia bernama Islam, kita sebagai negara Islam seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, kita harus membantu negara Islam yang lain. Itulah yang dituntut di dalam agama.
Guys, betul guys. Jom kita sama-sama sambung tengok lagi semula video ni. Yang diterjemahkan dari bahasa Inggris. Jokowi mengatakan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan tegas atas aksi kekerasan Israel tersebut. Dia memastikan Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina. Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina. Begitulah tuturnya. Berikut pernyataan lengkap Jokowi. The first evasion of Palestine from sejarah at Jerusalem and use of force against Palestinian civilians and the Al-Aqsa must not be ignored. Sebelumnya bentrokan berdarah antara polisi Israel dan warga Palestina yang ada di Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Jumat 7 Mei malam waktu setempat. Polisi Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut terhadap warga Palestina yang melemparkan batu ke arah mereka. Bentrokan ini pecah setelah kemarahan memuncak di kalangan warga Palestina terkait potensi penggusuran sejumlah rumah dan keluarga dari rumah-rumah mereka yang tanahnya diklaim oleh para pemukim Yahudi yang menggugat keadilan. Apresiasi sikap tegas Jokowi, PAN tuntut aksi nyata Indonesia bela Palestina. Ketua fraksi PAN DPR Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi sikap tegas Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi atas tindakan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Sikap tegas itu sudah semestinya disampaikan. Pernyataan Jokowi itu sudah sangat tegas, sangat bagus dari sisi retorika politik. Semestinya sudah bisa menggalang dukungan negara-negara besar, terutama negara-negara Islam. Namun faktanya Israel masih terus saja menyerang, bahkan lebih membabi buta. Itulah kata Saleh. Namun menurut Saleh, pernyataan Presiden Jokowi itu perlu ditindaklanjuti. Setidaknya ada 3 langkah konkret yang bisa dilakukan Indonesia. Pertama, Indonesia perlu meningkatkan diplomasi di pantas global. Diplomasi yang dilakukan saat ini sepertinya belum berujung pada pengambilan tindakan tegas kepada Israel. Negara-negara OKI dan juga PBB seakan tidak berkutik. Begitu juga Dewan Keamanan PBB yang semestinya mengambil inisiatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia seakan lumpuh tak berdaya. Pemerintah Indonesia sudah sepantasnya mendesak semua organisasi internasional terkait untuk melindungi rakyat Palestina. Kita tidak bisa hanya berhenti pada retorika, harus ada aksi nyata. Pembiaran atas tindakan keji Israel dapat menghilangkan kepercayaan dunia internasional kepada lembaga-lembaga besar yang ada. Begitulah kata Saleh. Kedua, lanjut Ketua DPP PAN ini. Sebagai negara berduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia semestinya dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Bantuan obat dan alat-alat kesehatan sudah diperlukan. Direktur Rumah Sakit di Gaza sudah menyampaikan informasi bahwa mereka kekurangan obat dan alat kesehatan habis pakai. Saya kira pemerintah Indonesia bisa mengirimkan alkes dan obat-obatan ke Palestina. Betul guys, kita kena bantu dan memberi bantuan obat sekali. Pandemi. Belum tentu semua negara memikirkan mereka. Kitalah semestinya yang berinisiatif. Bantuan seperti ini bisa jadi jauh lebih efektif dalam jangka pendek dibandingkan diplomasi yang kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, lanjut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengumpulkan bantuan pangan dan sandang bagi warga Palestina. Selama ini bantuan seperti itu sudah berjalan dengan baik, namun di tengah situasi pandemi dan agresi yang dilakukan Israel, bantuan dari umat Islam Indonesia menjadi sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa membiarkan warga Palestina dikepung sedemikian rupa. Tanpa ada bantuan pangan dan sandang yang memadai, kita bisa berkontribusi di sisi lain. Para donatur dan anggota masyarakat yang mampu diharapkan dapat berpartisipasi. Tandas legislator Dapil Sumatera Utara 2 tersebut. So okay guys, kita dah sama-sama tonton dan reaction video tersebut tadi. Bagaimana kita sebagai negara Islam seperti Indonesia, Malaysia ataupun Brunei ataupun di mana-mana negara Islam di seluruh dunia ni, kita harus membantu negara Islam lain jika ditindas Dan begitu jugalah bagaimana penindasan Israel kepada Palestina yang tidak henti-henti, dan hingga sekarang Palestina tidak pernah menikmati keamanan ataupun kemerdekaan seperti mana negara kita, dan kita harus membantu mereka guys. Bagaimanapun saya tabik kepada Kopassus daripada Indonesia kerana sanggup pergi ke Palestina untuk membantu di Palestina sana. Okey guys, dan kita sama-sama doakan semoga Palestina akan terus makmur dan sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya di Malaysia dan untuk anda di Indonesia sekali. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Assalamualaikum guys. Bye bye.